Oke, silakan dibuka dengan ini dong. Sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita, marilah kita bernyanyi dari nyanyian Mari Ku Yesus, sudah dikirim di grup. Mari ku Yesus dahi bedah, 1, 2, 3, ya. Mari ku Yesus dahi bedah, bagi peradaban kudus. Mari ku Yesus dahi terus, Ia menebus senang Dia ukur tak keping, anima saprina dosae. Mari kita ku surgae, ku kesenangane. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai proses belajar mengajar kami, Tuhan. Tuhan, berkatilah Bapak dosen kami, berikan dia roh kebijaksanaan agar dapat mengajar kami dengan bijaksana, Tuhan. Dan berkati juga kami agar dapat menerima apa yang diajari Bapak dosen kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Pada hari ini kita akan membahas makalah yang ketiga dari kelompok 3 ya, membahas soal tradisi atau filsafat kejawen. Namun sebelum kita membahas ini, saya mengingatkan minggu depan kita akan membahas 2 topik, yaitu filsafat Sunda Wiwitan dan filsafat Mentawai. Hari ini supaya itu dikirimkan untuk kita bahas minggu depan. Nanti setelah kelompok 3 menyampaikan hasil kajian mereka atau bahasan mereka, maka kita akan berdiskusi supaya kita menyempurnakan tugas kelompok 3 ini. Ya, waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok 3 menyampaikan hasil bahasannya. Silakan. Kami akan menyajikan nyadran sebagai filosofi hidup masyarakat kejawen. Pendahuluan saat latar belakang. Pada realitanya masyarakat Indonesia terutama yang berbudaya adat istiadat masih dikenal dan memiliki berbagai macam tradisi yang berkembang di dalam masyarakat. Dikarenakan latar belakang suku bangsa, adat dan agama yang terus berkembang di Indonesia dan dilatar belakangi oleh banyaknya suku bangsa dan agama di Indonesia. Di Indonesia yang menyebabkan masyarakat memiliki suatu kebudayaan tersendiri dan kebiasaan-kebiasaan yang dikembangkan oleh masyarakat pada akhirnya menjadi pola-pola budaya yang dikenal dengan pola-pola ini dan pola-pola ini cenderung diperkuat oleh pembatasan-pembatasan kebudayaan. Sebagai negara Indonesia, kita harus mengakui bahwa tanah Jawa terkenal memiliki kesuburan dan kekayaan alam yang melimpah sejak zaman dahulu. Dengan hal ini telah berkembang kehidupan manusia yang sangat tua. Kemudian muncullah kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa, yaitu kejawen. Kejawen adalah istilah umum berisikan tentang seni, budaya, tradisi, ritual, serta sikap filosofi orang-orang Jawa. Kejawen juga merupakan atau menunjuk pada sebuah etika dan sebuah gaya hidup yang diilhami oleh pemikiran Jawa yang terbentuk sejak berkembangnya suku Jawa pada sebelum Masehi. Boleh dipahami bahwa kejawen bukanlah agama, melainkan sebuah filsafat hidup. Karena itu menganut dan menghayati ajaran ini tidak mesti keluar dari agama yang semula dipeluk. Kejawen sendiri memiliki sebuah filsafat nyadran. Tradisi nyadran merupakan aset budaya bagi bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan agar keaslian dan eksistensianya tidak terkikis oleh derasnya modernisasi. Pada kenyataannya, masyarakat Indonesia saat ini memiliki kebudayaan asing yang dianggap menarik ataupun unik. Kebudayaan lokal semakin luntur akibat kurangnya apresiasi oleh generasi muda terhadap budaya lokal. Secara filosofis nyadran adalah ritual simbolik yang
syarat dengan makna. Menurut adat Kejawen, sadranan berarti ziarah ke kubur atau pergi ke makam nenek moyang dengan membawa kemenyan, bunga dan air ketua. 1. 2. Urusan masalah. Apa pengertian Kejawen? 2. Bagaimana asal usul tradisi nyadran? 3. Apa pengertian kata nyadran? 4. Bagaimana upacara yang dilakukan dalam nyadran? 5. Apa dampak tradisi nyadran terhadap masyarakat? 6. Bagaimana hubungan nyadran dengan agama Islam? 1. 3. Tujuan penulisan. Menjelaskan arti dari Kejawen. 2. Menjelaskan asal-usul tradisi nyadran. 3. Mendeskripsikan makna nyadran. 4. Mendeskripsikan upacara yang dilakukan dalam nyadran. 5. Mendeskripsikan tradisi nyadran terhadap masyarakat. 6. Menjelaskan hubungan nyadran dengan agama Islam. Melanjutkan teman saya. 2. Pembahasan 2.1 Makna Kejawen. Kejawen merupakan bahasa Jawa, berarti sebuah kepercayaan yang dikembangkan di Pulau Jawa oleh suku Jawa. Kejawen pada dasarnya adalah suatu filsafat di mana keberadaan ada sejak orang Jawa itu ada. Dalam konteks umum, Kejawen sebagai filsafat memiliki ajaran tertentu dalam membangun tata kerama. Kejawen tidak bisa dinamakan sebagai agama di mana semua agama yang dianut oleh orang Jawa memiliki sifat budaya tertentu. Tetapi Kejawen ini dikembangkan oleh beberapa agama Kapitayan sebagai agama. Kejawen dalam pandangan umum berisikan tentang seni, budaya, tradisi, ritual, sikap, filosofi orang Jawa. Kejawen juga memiliki arti spiritualitas bagi suku Jawa di tanah Jawa. Spiritualitas yang paling utama pasa atau berpuasa, tapa atau bertapa. Ajaran Kejawen tidak terpaku pada aturan ketat yang menekankan pada konsep keseimbangan. Seperti Kejawen yang memiliki kemiripan dengan Konfusianisme. Penganut Kejawen tidak mengadakan kegiatan berdasarkan ajaran tetapi melakukan pembinaan secara murni. Hal yang paling mendasar adalah kata Kejawen memiliki arti sebagai suatu berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa. Berdasarkan definisi tersebut, maka ruang lingkup Kejawen sangat luas. Kejawen dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai filsafat dan sebagai agama. Dalam filsafat Kejawen memuat ajaran-ajaran yang berbeda dengan tata karma. Dalam hal ini ajaran Kejawen sudah ada sebelum kedatangan agama Islam. Hal demikian dapat dilihat dari ajaran universal yang selalu mendekat berdampingan dengan agama pada zamannya dan pada zaman sekarang. Namun berbagai kitab dan naskah kuno Kejawen tidak menegaskan ajarannya sebagai sebuah agama sekalipun memiliki nama. Adapun Kejawen memiliki sebuah penganut setia yang disebut penganut agama Kapitayan, yaitu sebagai percaya terhadap sang hayang Taya. Adapun kata Taya dalam bahasa Jawa pun yang berarti hampa. Oleh karena itu harus menyebutkan bahwa arti sang hayang Taya tidak dapat didefinisikan. Kejawen adalah kepercayaan asli yang mayoritas dalam penduduk yang ada di Pulau Jawa. Kejawen bukan agama, tetapi sangat orang-orang Jawa yang terpengaruh oleh ajaran Islam, Hindu, Buddha maupun kebatinan. Sejak dahulu orang Jawa mengakui keesaan Tuhan. Menjadikan ajaran Kejawen itu sangkan para Tuhan atau dari mana dalam dan kembali hamba Tuhan. Karena hakikatnya Kejawen bukanlah agama. Bisa saja ada orang Jawa beragama Islam tetapi Kejawen, Kristen tetapi Kejawen, Hindu Kejawen atau Buddha Kejawen. Kata Kejawen berasal dari Kejawen. Segala sesuatu berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa. Penanaman Kejawen lebih tepat bersifat ajaran tentang tata krama dan istiadat dan teman ke Islam. 2. Tradisi nyadran. Tradisi nyadran merupakan percampuran antara budaya yang dimana dengan budaya orang Jawa dengan agama Islam, di mana budaya ini yang berkembang dalam. Tradisi ini merupakan kebiasaan makam nenek moyang mereka dan merupakan nenek moyang mereka di daerah makam. Tradisi ini biasanya dilakukan pada awal dilaksanakan hari bulan Rajab. Dan nyadran berasal dari kata sultan yang berarti dari atau mati. Pengucapannya mungkin dikatakan dalam kelamaan Islam. Sadran berubah menjadi nyadran. Tradisi nyadran telah dimulai sejak lama bahkan sejak zaman masuknya Indonesia, yang dimana agama Islam belum masuk ke tanah Jawa. Tradisi nyadran ini juga hampir menyerupai tradisi kerajaan Majapahit, yaitu Santa. Yang bisa saja tradisi ini memberi
Nyadran dalam tradisi Jawa bertujuan untuk menghormati orang tua atau guru mereka dalam melakukan ziarah kuburan dan mendoakan orang tua. Tradisi nyadran merupakan sebuah tradisi keselamatan peninggalan agama Hindu juga yang diaplikasikan dengan nilai Islam pada saat Wonosobo menyebarkan agama Islam di masyarakat Jawa. Tradisi berperolah terlebih terdahulu kata nyadran diartikan sebagai keyakinan. Maksudnya adalah meyakini tradisi yang harus dilestarikan seluruh dari kejawen dalam rangka menyatakan berarti berziarah ke kubur atau pergi ke makam misalnya dan membawa kemudian dunia dan ayat itu. Proses upacara nyadran. Proses ritual nyadran diadakan 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan atau bulan puasa. Biasanya dilakukan pada hari Sabtu atau Minggu sesuai dengan persetujuan keluarga besar yang mengadakan tradisi nyadran. Dan hari Sabtu Minggu dilakukan dikarenakan menurut mereka itu adalah hari libur, sehingga keluarga yang lainnya bisa bergabung dan tidak terhambat waktu sehingga acara nyadran bisa dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya salah satu keluarga menjadi koordinator untuk mengumpulkan dana untuk prosesi nyadran ini. Biasanya prosesi nyadran ini mirip dengan tradisi tahlilan untuk mendoakan arwah-arwah leluhur ataupun keluarga yang sudah meninggal dunia. Malam harinya biasanya keluarga menyediakan atau mempersiapkan makanan atau hidangan kecil-kecilan untuk disantap bersama keluarga besar. Bahkan tetangga yang tinggal di tempat berlangsungnya acara nyadran pun akan dibagikan makanan sebagai simbol kekerabatan yang sangat dekat dan kental. Dan proses nyadran ini dilakukan untuk mempereratkan persaudaraan dan tali silaturahmi. Dan dengan acara nyadran ini mampu mengumpulkan keakraban keluarga yang jarang bertemu serta proses nyadran ini dilakukan bersama keluarga. Nyadran dilakukan dalam memberi sesaji bisa dilaksanakan pada danyang, tempat roh yang tinggal di pohon, gunung atau sumber air. Dalam masyarakat Jawa, danyang itu diartikan sebagai penolong dan pelindung bagi perorangan atau sekelompok masyarakat yang mempunyai wujud atau permohonan khusus. Imbalan yang dipersembahkan dan dikabulnya wujud keselamatan itu adalah sesaji atau selamatan. Di daerah yang memiliki tempat-tempat bersejarah dan dikeramatkan seperti pantai, gua-gua, dan bukit-bukit, upacara nyadran dilakukan di tempat tersebut untuk menyampaikan doa dan permohonan. Sesaji berupa makanan dan benda-benda digunakan untuk sarana nyadran. Terkadang upacara nyadran dilakukan dengan pertunjukan seni budaya seperti pertunjukan wayang kulit, tari-tarian, dan jahiliyah. Nyadran dalam warga perkumpulan Wajan, mereka melakukan setiap tanggal 20 bulan Buah. Warga setempat mengadakan prosesi dari masjid setempat balai kubur. Karena upacara ini dilakukan di bulan Buah, maka masyarakat sering menyebutnya sebagai upacara ruahan. Dalam upacara nyadran, penduduk dan mereka melakukannya menggunakan baju adat Jawa. Mereka membawa ambengan berupa kuring dan ketan kolak atau sebagai kirap atau prosesi warga diiringi dengan musik tradisional. Dan ambengan ini didoakan oleh tokoh-tokoh agama secara bergantian. Kemudian setiap warga bertukaran ambengan secara angka. Dan acara ini sudah secara turun-temurun dilakukan. Acara nyadran dilakukan juga dimakan karena menurut mereka merupakan tempat peristirahatan leluhur. Leluhur diyakini sebagai pemberi berkat dan kekuatan bagi keluarga dan warga masyarakat yang masih hidup. Orang-orang yang selama hidupnya mempunyai kesucian dan moralitas yang unggul diyakini menjadi penyalur berkat secara unggul pula. Upacara nyadran memberi sumbangan positif bagi kerukunan warga dan peningkatan rasa sosial. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan keberagaman budaya sangat mengagumkan. Menjaga keragaman itu melalui upacara nyadran, arus global yang mengurus identitas lokal menjadi tantangan bagi anak-anak bangsa ini dalam menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab untuk menggali dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Dalam hal ini, upacara nyadran menjadi saran untuk melestarikan budaya lokal dan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap pengembangan hidup masyarakat. Dengan melakukan membentuk upacara nyadran untuk meningkatkan kepedulian sosial dalam mencari solusi bagi persoalan-persoalan hidup masyarakat. Tradisi nyadran terhadap masyarakat. Tradisi yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang sebagai wujud jasa atas pengorbanan leluhur baik secara material maupun imaterial sebagai wujud dalam pelestarian budaya. Nyadran membawa dampak yang positif bagi kerukunan pelestarian lingkungan masyarakat dan juga peningkatan rasa sosial masyarakat. Hal tersebut dicerminkan dalam praktik pengelolaan dan pelestarian alam yang
Jika pelaksanaan sedekah laut, masyarakat gotong royong membersihkan sampah di pesisir pantai yang akan digunakan sebagai prosesi upacara sedekah laut dan penanaman pohon mangrove di sekitar pantai. Sedangkan dampak negatif dari tradisi ajaran adalah anggapan masyarakat tentang pelaksanaan tradisi yang ditujukan hanya kepada nenek moyang yang menempati suatu tempat. Namun ada juga yang melakukan tradisi nyadran ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan adanya bentuk pemborosan dalam pelaksanaan tradisi nyadran. Faktanya adalah di era modernitas saat ini, nyadran telah menjadi suatu tradisi atau bentuk kebudayaan bagi masyarakat Jawa yang menjadi sebuah kearifan lokal. Makna yang terkandung dalam tradisi nyadran adalah dalam era modernisasi serta dampak yang dirasakan masyarakat dalam pelaksanaan tradisi nyadran di era modern saat ini. Dampak modernisasi hanya terjadi pada fisik nyadran dan prosesnya saja. Makna tradisi nyadran tetap dilestarikan atau dijaga agar tetap hidup subur sejak zaman nenek moyang. Sebagai salah satu kearifan lokal tradisi nyadran memiliki nilai-nilai tayasuf yang berhubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Meski nilai-nilai dalam nyadran tinggi, namun masih sedikit meneliti dan mengembangkannya sebagai lintas tasawuf. Pada saat ini masyarakat justru terjebak dalam takfiri atau mengafirkan, takdi atau membidahkan dan tasir menyasrikan. Mereka belum meneliti mengkaji secara antologi, epistemologi, dan aksiologi. Tasawuf yang dianggap dipegang masyarakat, terutama para pelaku pembangunan dengan tujuan kesan negatif bagi masyarakat Indonesia dapat dihilangkan. Hubungan nyadran dengan agama. Kebudayaan upacara nyadran dipandang dalam Islam sering disebut sebagai nguri-nguri budaya Jawi. Mereka menyadari dan mempercayai jika tradisi ini tidak dilaksanakan atau ditiadakan, maka akan berdampak pada masyarakat ataupun akan berdampak pada lingkungan mereka. Tradisi nyadran sebagai simbol adanya hubungan erat dengan para leluhur sesama yang maha kuasa dan yang maha kuasa. Masyarakat Muslim di tanah Jawa mengenal adat nyadran yang dilaksanakan pada setiap Syaban atau Urwa. Acara ini dilaksanakan dan dengan berdoa bersama keluarga yang dilanjutkan dengan ziarah kubur ke makam-makam leluhur menjelang bulan Ramadan. Momentum nyadran ini mereka gunakan untuk membersihkan makam dan berbunga di atas pusara serta memohon doa ampunan kepada Allah. Ketika nyadran berlangsung biasanya diisi dengan membaca Al-Quran bersama-sama, zikir dan doa untuk para leluhur. Masyarakat Hindu mempunyai upacara tersebut disebut nyadran, yang ketika Wali Songo menjalankan dakwahnya di tanah Jawa, tradisi itu tetap ada dan dikembangkan oleh mereka dengan melakukan nilai-nilai keislaman di dalamnya, sehingga masyarakat pada akhirnya memeluk agama Islam. Di beberapa daerah, tradisi nyadran tidak lepas dari sejumlah perangkat atau makanan. Makanan-makanan itu sengaja dibuat supaya mudah diingat dalam memahami simbol-simbol tradisi Jawa. Para Wali Songo berhasil memadukan dengan harmonis tradisi bersikubur atau nyadran. Maksudnya adalah sebelum beribadah, puasa seseorang harus suci, baik lahir maupun batin. Berikut beberapa simbol yang digunakan oleh para Wali Songo dalam mempermudah pemahaman masyarakat akan ajaran Islam dan dakwahnya. Yang pertama yaitu apem, yang artinya ampunan. Ketan, yaitu kata membaca Al-Quran. Kata membaca Al-Quran. Kolak, sangkali atau Allah. Takir, yaitu zikir atau anjuran agar manusia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan Dimulai dari hasil pemaparan masalah di atas, kita dapat mengetahui tradisi nyadran. Tradisi ini biasanya dilakukan pada awal dilaksanakan
yang diterima oleh masyarakat Jawa. Tradisi nyadran ini dilakukan juga untuk mempererat rasa kekeluargaan lapang dada. Tradisi nyadran ini masih dilakukan atau dilaksanakan di era globalisasi sekarang. Globalisasi tidak dapat memudarkan semangat para keluarga untuk tetap melaksanakan dan melestarikan tradisi nyadran ini. Globalisasi juga memberikan pengaruh, diantaranya adalah semakin banyaknya masyarakat yang mengikuti sebuah tradisi ini. Globalisasi ternyata tidak mampu menggeser dan mengubah ritual-ritual tradisi nyadran ini. Selain itu, karena besarnya arus globalisasi, masyarakat diharuskan memiliki upaya untuk menjaga eksistensi tradisi nyadran. Saran dari sebuah makalah di atas, penulis dapat memaparkan beberapa saran sebagai berikut. 1. Perlunya sosialisasi tentang tujuan dan arti tradisi nyadran kepada masyarakat suku Jawa sehingga tradisi nyadran tidak terkikis oleh zaman modern saat ini. 2. Bagi masyarakat tradisi nyadran agar dilestarikan dikarenakan terdapat sebuah nilai-nilai luhur yang sangat berguna terhadap kehidupan. Bagi generasi yang sudah tua diharapkan tradisi nyadran ini dikenalkan kepada generasi muda agar generasi sekarang atau muda dapat mengetahui dan melakukan tradisi nyadran. 3. Bagi pemerintah agar bekerjasama dengan masyarakat dan memperhatikan tradisi nyadran karena merupakan sebuah ciri khas di dalam tradisi. Oke, baik. Sudah disampaikan kepada kita tradisi nyadran dalam agama ajaran kejawen ya. Sekarang tiba saatnya untuk kita untuk memberi masukan. Kalau memberi masukan nanti berikan sumbernya, buku, jurnal atau artikel supaya nanti kelompok bisa mempertimbangkan untuk dijadikan masukan dalam perbaikan. Kalau bertanyalah dalam rangka membangun atau menyempurnakan paper ini. Sebutkan nama karena semakin banyak anak Anda bertanya, Anda bisa menolong nilaimu, menambah nilai kepada dirimu ya. Silakan, siapa yang mau bertanya angkat tangan, sebutkan nama. Ya, silakan. Udah dari sini, sebutkan nama. Siapa? Silakan. Ya, silakan. Yang kedua. Oke, lanjut. Saya suruh. Nama saya Antonis Musik. Antonis Musik. Dari ini menjelaskan tentang makna kejawen. Dalamnya satu pengajaran yang kedua. Berdasarkan definisi tersebut, makna memiliki kejawen sangat luas. Kejawen dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai kesan dan agama. Dan dalam ketiga dikatakan tadi, kejawen adalah kepercayaan asli yang mayoritas oleh penduduk yang ada di Pulau Jawa. Kejawen hakikatnya bukan agama, tetapi bersatu hidup orang-orang Jawa yang dipengaruhi oleh ajaran Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Dan yang menjadi pertanyaan saya, apakah yang berarti ini sebuah agama atau tidak? Dan jikalau yang berarti ini sebuah agama,
Lanjut. Ya. Baik, terima kasih atas kajiannya dari kelompok. Pada hari ini kita membahas Nama. judul saya nama saya Iksan Samudarya. Hari ini kita membahas judul makalah yaitu nyadran sebagai filosofi hidup masyarakat Jawa. Mohon maaf sebelumnya kepada kelompok, mungkin ini sekedar saran. Dalam makalah mungkin kita hanya menemukan mengenai bagaimana tradisi nyadran itu bagi masyarakat Jawa. Tapi pada judul kelompok menuliskan bahwa kita akan membahas nyadran sebagai filosofi hidup masyarakat Jawa. Saran saya tolong diperbaiki isinya mengenai jika memang ini judul yang ingin diangkat oleh kelompok, tolong ditambahi bagaimana nilai-nilai filosofi yang terdapat dalam nyadran itu. Lalu jika memang isinya memang tetap itu dan ingin berganti judul, mungkin saran saya nyadran sebagai tradisi masyarakat Jawa atau dalam menghargai jasa pendahulu atau leluhur. Ini bisa diterima. Nama saya Roy Abdul Zuhur. Dalam 2.5 di sini penyanyi mengatakan, sedangkan dampak negatif dari tradisi nyadran adalah anggapan masyarakat tentang pelaksanaan tradisi yang ditujukan hanya kepada nenek moyang yang menempati suatu tempat, namun ada juga yang melakukan tradisi nyadran yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa pelaksanaan tradisi yang ditujukan kepada nenek moyang atau kepada Tuhan itu disebut sebagai dampak negatif, sedangkan pengaji mengatakan bahwa nyadran ini adalah simbol kepada hubungan antara leluhur sesama dan Maha Kuasa. Sekian, terima kasih. Oke, silakan kelompok memberi jawab. Ayo. Saya akan menjawab pertanyaan dari atasnya tentang pada latar belakang yang menunjuk pada sebuah etika dan sebuah gaya hidup yang diilhami oleh pemikiran Jawa yang terbentuk sejak terbangun di Jawa. Nah, pada dasarnya kita mengetahui bahwa sebelum agama Islam datang di Pulau Jawa, kita mengetahui bahwa Pulau Jawa tersebut dikuasai oleh Kerajaan Majapahit, yang dimana Majapahit ini memiliki aliran Hindu-Buddha, yang dimana kita ketahui Hindu-Buddha ini memiliki sebuah filosofi bahwa mereka masih menghargai nenek moyang seperti itu. Etika seperti apa yang dimaksud pada sajian ini? Etika yang dimaksud pada sajian ini adalah bagaimana kita menghormati leluhur kita, bagaimana kita menghormati jasa-jasa yang telah diberikan leluhur kita, karena tanpa leluhur mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa yang terjadi pada saat ini. Seperti itu. Terus pertanyaan Antonius tentang kejawen adalah kepercayaan asli yang mayoritas dianut oleh penduduk Pulau Jawa. Kejawen hakikatnya bukan agama, tetapi filsafat orang-orang Jawa yang dipengaruhi oleh ajaran Islam, Hindu-Buddha maupun kebatinan. Di sini kami penyaji tadi mengatakan bahwa ada juga yang lain. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Evi. Evi penting yang bertanya apa keuntungan atau dampak yang dilakukan ketika kita melakukan nyadran. Sebenarnya dalam saja sudah coba kami jelaskan. Ketika kita melakukannya dan menurut pada masyarakat setempat, nyadran adalah penyembahan permohonan mereka.
orang yang sudah meninggal, tapi mereka tetap mengunjungi dan memberi bunga atau melakukan doa. Nah, dampak yang dia dapat atau keuntungan yang dia dapat sebenarnya ada dalam sajian ini kami jelaskan. Tujuan Nyadran itu adalah mengumpulkan atau anak-anak perantau yang sudah lama tidak datang ke kampungnya atau melakukan proses penyembahan atau nyadran itu, proses upacara seperti itu. Yang tadinya mereka tidak pernah berkumpul, tapi mereka jadinya berkumpul untuk melakukan proses upacara nyadran. Nah, di situ sudah kelihatan untungnya apa? Ketika keluarga yang jauh yang tidak pernah bisa berkumpul, jadi bisa berkumpul dan pun banyak menurut pada saat itu banyak keuntungan yang mereka dapat ketika mereka melakukan upacara nyadran. Silakan. Baik, kami akan lanjutkan jawaban yaitu pertanyaan dari saudara Arya yang mengatakan tradisi yang di 2.2 yang mengatakan bahwasanya kenapa pada hari setiap hari ke-10 dan bulan Rajab, apa itu sebenarnya bulan Rajab seperti itu? Bulan Rajab yaitu bulan yang dirahmati oleh Allah. Mereka meyakini bahwa bulan hari ke-10 tersebut pada bulan Rajab itu yang merupakan bulan yang dirahmati oleh Allah, yaitu Allah melimpahkan rahmatnya pada bulan itu, seperti itu. Karena itu umat Islam terus melakukan kebaikan dalam bulan Rajab ini agar mereka dapat mendapatkan rahmat dari Allah, karena mereka meyakini bahwa bulan Rajab merupakan bulan yang diberkati, bulan yang dirahmati oleh Allah. Sekian. Oke, untuk menjawab dari pertanyaan saudara Renatur yang mengatakan bahwasannya masyarakat dalam tradisi nyadran, tanggapannya bahwanya pelaksanaan ini ditujukan kepada nenek moyang. Namun di dalam sisi kami bahwasannya nyadran ini untuk mengucap syukur kepada leluhur atau yang Maha Kuasa. Mengapa tradisi ini menganggap bahwasannya masyarakat ini menganggap nenek moyang? Karena mereka karena orang-orang pada saat ini sekarang menganggap bahwasannya mereka yang berziarah ini kepada nenek moyang, bukan ke yang Sang Pencipta atau Maha Kuasa. Tetapi jika suatu masyarakat kembali lagi kepada pemikiran bahwasannya mereka berziarah itu untuk Sang Maha Kuasa, mungkin anggapan mereka itu akan berubah, bukan yang tadi seseorang leluhur ataupun seseorang masyarakat untuk diyakini, tetapi untuk Sang Maha Kuasa juga begitu. Mungkin juga dari pertanyaan dari saudara Antoni tentang bersama sikapnya penegak tetapi bersahabat hidup orang-orang Jawa yang dipengaruhi oleh ajaran Islam di buku Buddha maupun kebatinan. Di sini kami sudah membuat seperti yang ada di peraturan sebelumnya di paragraf kedua tentang agama, bahwa kejawen itu tidak hanya yang sebagai filsafat, tapi ada juga yang menganggap sebagai agama, seperti agama Kapitayan yang itu sebagai sebutan kepada Sang Hayang Taya. Adapun kata Taya dalam bahasa Jawa kuno yang berarti hampa, dan ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Kapitayan ini adalah memuja atau menyembah Taya atau Sang Hayang Taya tersebut. Saya akan menambahi penjelasan saya, Devi. Dampak yang akan diterima serta keuntungan dari nyadran. Kita ketahui bahwa nyadran ini adalah ziarah ke makam leluhur, dan tampaknya itu jika kita tidak menaati nyadran ini, mungkin kita akan merasa bersalah karena kita tidak pernah mengunjungi makam keluarga kita yang sudah meninggal dunia, dan keuntungannya itu kita dan keluarga kita akan merasa lebih rukun, karena dalam nyadran ini kita akan berkomunikasi dengan keluarga kita, makan bersama dan saling menyapa antara satu sama yang lain. Juga menambah ayat dari tadi, mungkin jika tradisi ini tidak dilaksanakan, mungkin akan demi sedikit atau perlahan-lahan mungkin tradisi ini akan dilupakan oleh masyarakat sekitar ataupun masyarakat yang selalu menganut nyadran ini. Jadi di hal ini juga
perlunya juga masyarakat untuk atau orang-orang tua yang sudah mengenal tentang ajaran ini mempraktekkan kepada anak-anaknya ataupun cucu-cucunya untuk mengingatkan bahwasanya nyadaran ini perlu untuk dilakukan dalam segala hal ataupun di dalam segala zaman. Dan juga kepada saran yang diberikan oleh saudara Eksail, mungkin kami juga baru menyadari bahwasanya kami hanya membahas soal tentang bagaimana tradisi nyadran kepada masyarakat. Terima kasih atas saran yang diberikan oleh saudara Eksail. Sudah semua terjawab? Oke, ada lagi yang mau bertanya atau memberi masukan? Ada? Tidak ada lagi? Silakan. Tadi sudah bertanya tadi? Ya? Silakan, apa yang kau sampaikan? Baik, terima kasih kepada Maji. Tadi memang penyaji sudah menjawab bahwa ajaran nyadran ini adalah sebuah agama dan juga dikatakan sebagai filsafat. Tetapi di dalam paragraf ketiga penyaji memaparkan bahwa kejawen adalah sesuatu asli yang melintas dianggap oleh penduduk yang ada di Pulau. Kejawen hakikatnya bukan agama, tetapi filsafat hidup orang Jawa yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Apakah kejawen ini menjadi filsafat atau agama? Tetapi penyaji tidak menjawab bahwa kejawen itu adalah sebuah agama. Silakan, berikutnya tadi. Sudah selesai, siapa? Nah. Nama saya Tio Bangun. Yang saya ingin tanyakan adalah dalam 2.1 penyaji menyebutkan bahwa nyadran merupakan paduan antara budaya Jawa dengan agama Islam. Sedangkan di 2.3 tradisi nyadran adalah tradisi keselamatan peninggalan agama Hindu dan Buddha. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah bisakah para penyaji lebih menjelaskan tradisi nyadran ini tradisi hasil perpaduan budaya tanah Jawa atau hasil peninggalan ajaran agama Hindu Buddha yang lebih dulu di tanah Jawa. Lalu pertanyaan saya yang kedua adalah di mana tradisi nyadran ini dilakukan? Karena di 2.3 paragraf terakhir, barisan terakhir itu penyaji menuliskan nyadran berarti berziarah ke kubur atau pergi ke makam nenek moyang dengan membawa menyandung bunga dan air. Sedangkan di 2.4 paragraf kedua, nyadran dilakukan dalam memberikan sajian bisa dilaksanakan pada dayak, tempat roh yang tinggi di pohon, gunung atau sumber air. Yang saya tanyakan adalah nyadran ini dilakukan di kuburan seperti yang kita lihat biasa saja atau nyadran ini dilakukan di tempat-tempat yang sakral atau tempat-tempat yang dipercaya memiliki roh di situ. Itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Nama saya Sudi Rumah Rezeki Huta Barat. Yang saya buat di sini yaitu yang kurang refleksi teologis. Mungkin bisa dijawab apa yang menjadi refleksi teologis dari filosofi atau tradisi nyadran ini. Terus yang kedua yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada paksaan terhadap atau untuk menganut tradisi nyadran ini bagi masyarakat di Jawa? Ya, sebelum lagi tadi. Nama saya Luki Fernando Barus. Siapa? Luki Fernando Barus. Saya menanyakan bahwa penyaji ada menjawab bahwa Jawa itu ada beberapa orang menganggapnya sebagai agama. Apa yang menjadikan mereka menganggap Jawa itu menjadi agama yang tidak tahu bahwa Jawa itu adalah budaya atau peninggalan leluhur? Terima kasih. Oke, silakan dijawab oleh kelompok.
pertanyaan dari saudara Antoni tentang kejawen hakikatnya bukan agama, tetapi filsafat orang Jawa yang terpengaruh oleh ajaran Islam, Hindu dan kebajikan. Di sini tadi saya menjelaskan bahwa kejawen itu bukan hanya pemikiran, tetapi yang tinggal di Pulau Jawa atau di tanah Jawa, mereka ada yang beranggapan bahwa kejawen ini bisa dianggap mereka seperti menjadi kepercayaan, seperti yang saya katakan tadi. Boleh saudara lihat di makna kejawen paragraf kedua, kalimat yang kedua dari bawah. Adapun kejawen memiliki sebuah penganut setia yang disebut pemeluk agama Kapitayan, seperti itu. Ada juga kejawen ini yang dianggap sebagai agama, tetapi secara luasnya kejawen ini merupakan sebuah filsafat, sebuah tradisi dari Pulau Jawa atau tanah Jawa. Silakan tambah jawaban. Terus menambahi dari pertanyaan dari Tiger tentang asal usul dari nyadran ini. Yang pertama yang perlu kita ketahui seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebelum Islam di tanah Jawa, bahwa ada kerajaan Majapahit yang menduduki Pulau Jawa tersebut, yaitu kerajaan Majapahit itu. Mereka menganut aliran Hindu atau Buddha. Jadi mereka menyebarkan agama Hindu ini terhadap masyarakat yang di bawah kepemimpinannya. Terus Wali Songo datang membawa agama Islam, menyebarkan agama Islam. Wali Songo menyatu padukan antara kebudayaan dan agama supaya masyarakat Pulau Jawa dapat menerima agama tersebut dengan mudah, seperti yang kita pelajari sebelumnya pada laporan baca yang keempat, seperti itu. Ada lagi yang menambah? Silakan. Sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan dari teman-teman Tiger. Bertanya, di mana saja tradisi ajaran yang dilakukan? Kembali kita kita, sebenarnya acara ini tergantung pada daerah mana yang melakukan. Contohnya, yang keempat sudah kami jelaskan, salah satu contohnya adalah nyadran bagi warga keseluruhan Surawajan. Mereka melakukannya sekitar tanggal 20 bulan 5. Nah, di sini mereka melakukan tradisi nyadran yang mayoritasnya adalah untuk pergi ke kuburan. Yang mereka menganggap bahwa roh yang tadinya sudah mati wajib untuk didatangi dan melakukan proses upacara. Bagi mereka juga upacara nyadran ini sangat penting, bahkan bagi warga keseluruhan Surawajan juga mereka sampai membuat seperti selamatan ataupun kayak pertunjukan wayang kulit dan tari-tarian. Nah, di sisi lain juga selain upacara ke kuburan, ada juga penyembahan roh seperti di pohon yang dikatakan di pohon itu adalah mereka menganggap bahwa roh itu masih di situ dan harus ada dilaksanakannya upacara. Ketika mereka melakukan upacara tersebut, mereka akan mengharapkan imbalan apa yang mereka doakan dan mereka minta. Mereka mengharapkan imbalan itu, hasil doa itu nggak langsung, tapi akan dijawab atas apa yang kita minta. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Apakah ada paksaan untuk menganut tradisi nyadran ini? Menurut kami tidak ada paksaan untuk menganut tradisi nyadran ini, karena kita ketahui bahwa tradisi nyadran ini adalah sebuah budaya di mana antara budaya tanah Jawa dan agama Islam, di mana budaya ini menjamu kedatangan bulan Ramadan. Tradisi ini membersihkan makam nenek moyang dan mendoakan roh nenek moyang. Mungkin kita sendiri saja tidak akan merasa terpaksa jika kita harus berziarah ke makam nenek moyang kita. Tetapi pada zaman modern ini tradisi ini sudah mulai dilupakan, karena pada zaman sekarang ini masyarakat dari perkotaan, contohnya yang tinggal di kampung dahulu, sudah biasanya mengirim uang kepada pengelola makam untuk membersihkan makam nenek moyang
Saya menambah lagi. Sudah terjawab semua pertanyaannya. Satu lagi. Silakan. Ayo. Sudah? Kajian teologisnya yang dapat kami temukan dari kelompok yaitu dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 10 itu memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dalam kebenaran, dan dipujilah apa yang berkenan pada Tuhan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Baik, nama saya Baru Panjaitan. Siapa? Baru Panjaitan, Pak. Yang ingin saya tanyakan pada poin positif 2. Di sana dikatakan tradisi nyadran ini juga menyerupai tradisi kerajaan Majapahit, yaitu kerja. Tadi penyanyi mengatakan bahwasanya tradisi nyadran ini lahir pada masa kerajaan Majapahit. Dan di sini dikatakan bahwa kerajaan Majapahit itu juga memiliki tradisi hampir sama dengan Nyadreni, yaitu kerja. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi kesamaan antara kerja dan Nyadran ini? Dan juga di sini dikatakan bahwasanya Nyadran dan kerja itu dulunya adalah satu tradisi. Dan yang ingin saya tanyakan, ketika mereka satu, apa kesebutannya seperti itu? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ya, silakan dijawab. Silakan. Oke. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan ini. Dalam apa hubungan kerja dengan nyadran? Kita ketahui juga dari kelompok juga sudah mengatakan bahwasannya nyadran ini muncul ketika sudah ada kerajaan Majapahit. Nah, ketika ada kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan. Kerajaan ini juga seperti perilaku orang Hindu Buddha yang pada saat itu juga mengunjungi makam seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu dengan hal ini muncullah orang-orang Jawa yang mengikuti ajaran-ajaran Hindu Buddha ini seperti pergi ke makam ataupun pergi untuk berziarah ke makam-makam leluhur atau keluarga mereka masing-masing. Dan ketika kerajaan bahasanya digabung dengan nyadran itu mungkin tidak ada untuk bahasanya untuk digabung karena memiliki arti masing-masing seperti itu. Oke, ada lagi ya yang bertanya? Ada lagi? Oke. Apa itu? Mengapa pesawat itu ada tadi yang dijawab, pesawat itu ada beberapa menganggapnya sebagai agama apa yang tidak sebagai agama, dan ada juga beberapa tidak menganggapnya sebagai agama apa yang tidak sebagai agama. Silakan. Mungkin tadi saya tidak menyebut nama saudara, tapi menurut saya penjelasan saya hampir sama dengan saudara Antonius. Dan di mana agama itu merupakan sebuah kepercayaan. Kemungkinan orang Kapitayan ini menganggap bahwa mereka tidak ingin menggabungkan antara tradisi nyadran ini dengan agama Islam. Mereka hanya menganggap tradisi nyadran ini seperti itu. Mereka tidak mau menghubungkannya dengan agama-agama lain. Mereka hanya mempercayai nyadran ini, tetapi tidak melakukan ritual-ritual seperti membaca Al-Quran seperti itu di makam leluhurnya.
Terima kasih. Oke, sudah ya, berjawab ya. Oke, baik. Karena tidak ada lagi yang bertanya, maka saya akan memberikan beberapa catatan terhadap paper ini. Nanti akan saya kirimkan ke grup kita. Kalau catatan teknis saya tidak akan ulangi di sini, tapi saya ingatkan kepada kelompok 4 dan 5 supaya jangan mengulang-ulang kasus yang sama, supaya jangan lagi itu saja kerja kita ya. Nanti dibacalah juga kelompok 4-5 supaya jangan terulang-ulang ini soal penulisan dan sebagainya ya. Nah, saya akan masuk kepada isi. Kita mulai dari latar belakang. Saya sudah sampaikan bahwa makalah ilmiah itu harus punya persoalan akademis. Nah, kalau kalian bertanya nanti dalam setiap paper kelas ya, entah mata kuliah apapun itu, kalau sudah masuk kepada makalah, selalu kalian bertanya apa persoalan akademis yang dibahas oleh kelompok dan bagaimana cara mahasiswa tersebut untuk menyelesaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan akademis itu. Jadi kita harus ingat apa itu topik kita, lalu apa mata kuliah yang kita sedang ampu atau sedang geluti. Kita ini mata kuliah yang kita gumuli ialah filsafat timur. Jadi kalau bicara filsafat, yang dibicarakan ialah soal pandangan hidup. Bagaimana pandangan hidup orang timur. Kita bicara filsafat kejawen. Di dalam filsafat kejawen itu ada banyak tradisi-tradisi yang bisa diolah, digali menjadi sebuah persoalan akademis. Sehingga kita tidak terjebak pada narasi, deskripsi tentang filsafat kejawen itu. Tapi pada bagaimana kita menemukan masalah akademis di dalamnya. Atau kita tidak terjebak melebar ke bidang lain yang bukan bagian kita. Misalnya ini bicara soal agama Islam misalnya. Itu kan sudah nanti lari ke ilmu agama kan. Padahal kita tidak bicara soal ilmu agama di kelas ini. Kita bicara soal filsafat timur. Walaupun nanti kalau kejawen ini akhirnya berasimilasi dengan budaya Jawa seperti yang kita bahas sebelumnya. Tapi dijelaskan bagaimana hubungan filsafat itu dengan Jawa atau kejawen itu. Nah, di latar belakang yang disampaikan oleh kelompok tidak memang ditemukan apa yang menjadi latar belakang masalahnya. Sehingga nanti ke depan atau kelompok 4, kelompok 5 tolong cari masalah apa yang hendak dibahas di kelompok itu atau di paper itu. Nah, bagaimana cara menemukan latar belakang masalah? Itu kan sudah saya sampaikan, ada latar belakang masalah, ada das solen dan das sein. Apa yang seharusnya dan apa yang terjadi. Nah, kalau misalnya itu ada, maka akan terjadi jurang penelitian. Itulah disebut dengan rumusan masalah. Mengapa? Mengapa berarti ada pertanyaan-pertanyaan penelitian, lalu itu dijawab di bab 2. Setelah kita jelaskan di bab 2 panjang lebar, maka kita simpulkan di bab 3. Kesimpulan itu lahir dari pembahasan kita dari bab 2. Baru saran hadir atau lahir dari hasil kesimpulan kita terhadap makalah itu. Kalau kita sudah paham sistematika penulisan itu dengan baik, maka sebenarnya sudah gampang. Nah, karena di latar belakang tidak ada sebuah persoalan akademis, maka sebenarnya di latar belakang ini harus menjelaskan bagaimana sebenarnya tradisi nyadran ini apa.
Karena dia tidak ada persoalan, maka lebih pada deskripsi. Kalian mendeskripsikan tradisi nyadran dalam ajaran kejawen, bahwa tradisi nyadran adalah sebuah tradisi dari nenek moyang atau perpaduan dari agama-agama itu, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, bahwa tradisi itu merupakan gabungan dari ketiga agama itu. Belum ada agama Kristen di sini. Jadi nyadran ini merupakan kepercayaan tradisional Jawa atau orang Kejawen yang tercampur dengan unsur-unsur tadi agama Hindu, Buddha, dan Islam. Intinya ialah nyadran ini memberikan penghormatan serta doa kepada leluhur supaya mereka mendapatkan kedamaian di alam baka. Jadi doa kepada leluhur supaya mereka mendapatkan kedamaian di alam baka. Dengan terminologi ini sebenarnya kita sudah menolak ini kalau dari sudut pandang Kristen. Nah, itu dideskripsikan, disampaikan nanti di pendahuluan bahwa nyadran ini adalah sebuah tradisi leluhur atau agama keyakinan kejawen yang sudah tercampur dengan agama Hindu, Buddha, dan Islam untuk menghormati leluhur kita, bahkan mendoakan leluhur itu supaya arwahnya mengalami kedamaian di alam baka. Jadi apa yang dilakukan dalam tradisi nyadran ini? Tadi kalian tidak bisa jawab. Apakah ini di kuburan, apakah ini di rumah, atau di mana dilaksanakan nyadran ini? Karena kalian tidak mengerti apa nyadran secara komprehensif, nah kalian tidak bisa jawab. Dalam tradisi nyadran ini ada beberapa elemen yang dikerjakan oleh orang Kejawen. Yang pertama bisa ziarah kubur. Jadi nyadran ini bisa ziarah kubur. Ketika mereka ziarah ke kuburan, mendoakan orang yang di kuburan ini supaya mereka di alam baka itu damai, bahagia. Mereka berdoa kepada orang yang di kuburan itu. Nah, kalau orang Kristen, kalaupun pergi kalian nanti ke kuburan, ziarah kubur, kita bukan mendoakan orang yang di dalam kuburan itu, yang sudah meninggal itu, tapi kita mendoakan diri kita, keturunannya yang masih hidup. Bukan berdoa supaya leluhur kita yang meninggal itu atau bapak kita maupun kita bahagia di alam baka, atau kita mohon supaya mereka memberkati kita. Itu tidak ada lagi. Kalau di tradisi nyadran ini ada, mereka mendoakan leluhur mereka supaya aman di alam baka roh itu. Lalu nanti memohon juga supaya mereka memberkati keturunannya. Maka makna ziarah kubur itu biasanya mereka lakukan sebelum bulan Ramadan. Sebelum bulan suci Ramadan. Mereka ziarah, maka mereka nyadran ke kuburan-kuburan. Yang kedua, memberikan persembahan dan sesaji. Itu tidak perlu pergi ke kuburan. Di rumah pun mereka memberikan persembahan dan sesaji kepada leluhur mereka. Kalau orang Batak ada itu. Nanti misalnya ada pesta, mereka ambil saksang itu, makanan itu dikasih ke kamar. Supaya makan dulu leluhur kita. Supaya nanti jangan mengganggu pesta itu. Ada itu. Tradisi orang Batak yang seperti itu masih ada. Orang Batak yang belum bertobat betul gitu. Jangan-jangan mungkin keluarga kita ada seperti itu. Jadi ada pesta di rumahnya, dia kasih dulu satu piring makanan itu, lalu dia simpan ke kamar, dikasih kepada orang yang tidak kelihatan di situ. Tidak tahu apakah kalian pernah melihat seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi kan. Itu yang beri sesaji.
Lalu yang ketiga melakukan doa-doa dan zikir. Maka orang Islam ada tahlilan ya, atau wiritan. Berdoa itu kepada orang-orang yang meninggal supaya leluhur mereka aman di alam baka itu. Kita nggak ada lagi. Makanya mereka ada 7 hari, 14 hari sampai 1000 hari kan mendoakan yang arwah yang meninggal itu. Pada hari ke-1000 nanti enak itu, semua dikasih makan sekampung. Bahkan dikasih sapu tangan, di dalam sapu tangan itu nanti dikasih uang. Artinya jangan menangis lagi. Dia sudah senang di sana. Setelah 1000 hari dia tidak akan datang-datang lagi ke rumah arwahnya. Di sebelum 1000 hari masih datang-datang dia ke rumah mengunjungi kita. Halo gitu. Cuma kita nggak lihat. Tapi kalau sudah 1000 hari kita sudah kasih makan dia, kasih uang, dia pergi ke alam baka. Alam baka itu dengan senang dia, nggak bisa lagi datang. Kita nggak ada seperti itu. Nanti kalian tanggapi secara Kristen. Lalu ada makan bersama. Makan bersama. Itulah puncak, ya puncak dengan makan bersama. Nah itu nyadran. Nanti kalian jelaskanlah itu di perbaikan kalian. Lalu di pendahuluan itu nanti sampaikan bahwa itulah tradisi nyadran. Lalu bagaimana orang Kristen memandang tradisi ini? Sehingga dalam paper ini kami akan membahas pandangan kejawen tentang nyadran dan diperhadapkan dengan pandangan iman Kristen. Baru buatlah rumusan masalah. Rumusan masalahnya bukan lagi apa pengertian dari kejawen, sudah nggak nyambung itu. Judul kalian nyadran, pertanyaannya kejawen. Apa pengertian kata nyadran? Bukan itu lagi pertanyaannya. Pertanyaannya ialah bagaimana pemahaman kejawen tentang tradisi nyadran. Kalian jelaskanlah tadi yang saya uraikan barusan tadi kan. Lalu pertanyaan kedua, apa makna tradisi nyadran itu? Banyak tadi kan sudah disampaikan. Supaya di alam bakra atau alam baka itu nyawa atau arwah leluhur kita itu aman, sentosa. Kalau dalam tradisi China lebih aneh lagi. Orang yang sudah di alam baka itu masih butuh dia sesuatu, maka dikasihlah mobil ke dia. Dikasih nanti ke panditonya, kasih dulu mobil sama mamaku, bapakku, butuh dia mobil. Dia tidak ada mobil dulu. Dikasihlah kepada pandito, dia gambarlah mobil, dikasih uang itu. Berapa harga mobil di dunia ini? Misalnya 250 juta. Dia kasih ke pandito itu 250 juta membangun mobil. Lalu setelah itu dibakar mobil ini, lalu sampai nanti dia ke alam baka, dia punya mobil. Ya, betul itu, bukan main-main. Jadi dia mungkin punya rumah, teleponnya, anakku, aku belum punya rumah di sini. Bangun. Berapa tingkat mana? 4 tingkat. Wah, kasih ke pandito biaya 4 tingkat 500 juta, dibangun pandito itu nanti bangunan seperti rumah. Oh inilah rumah mamaku nanti di surga ya. Ini. Oh udah pas, setuju. Bayar 450 juta. Serah. Habis itu buat upacara, bakar sampai itu ke surga. Masuk rumah dia di sana. Itu tradisi Tionghoa. Kalau tradisi kita enggak. Setelah mati, apa barang bapak ini kantong? Bukan kita kasih, kita jangan ngambil. Enggak dilihatnya, cincinnya pun kita ambil. Iya kan? Bukan kita kasih, kita ambil. Main-main kau udah mati kau. Itu tradisi Cina. Nah baru yang ketiga pertanyaannya, bagaimana pandangan orang Kristen terhadap nyadran ini? Apakah ada tradisi kalau mau Natal bentar lagi kan, mau Natal atau mau Paskah, ada tradisi membersihkan kuburan? Sebagian sih ada, sebagian lagi peduli amat kan.
udah matinya itu. Dibiarkannya kuburannya begitu terlelap. Gak apa-apa itu. Toh tidak bisa lagi bicara kok itu kan. Tapi sebagai orang yang beriman bersihkanlah, kan itu aja. Tidak ada kaitannya dengan tradisi-tradisi makan di sana, minum kue di sana. Pak, aku udah datang merokok dulu kau Pak, ya kan nyalakan. Ada itu tradisi orang Batak kan. Pergi di kuburan, Pak, udah datang aku, ini rokokmu dulu, merokok dulu kau. Bocong. Oh merokok dia, ya habis, dan namanya pun angin kan. Habis. Dikasihnya lapet, itak atau ombus-ombus, ini Pak ombus-ombus, las kede katanya kan. Kasihnya makan. Ya mana bisa. Itu dulu waktu zaman agama lokal. Nanti bahas lah apakah memang ada. Memang ada sekarang kan ziarah kuburan Yesus sekarang kan. Travel ke Tanah Suci kan. 30-40 juta kan. Keren kan, ziarah 40 juta. Padahal dia ngutang-ngutangnya di sini kan. Jadi ngapain ziarah kalau ngutang-ngutang? Tidak ada dalam pemahaman iman Kristen wajib hukumnya pergi ke Yerusalem nyunsek di kuburan Yesus itu atau di tempat Yesus lahir. Enggak ada itu. Toh kita tidak diselamatkan karena sudah pernah ke Yerusalem. Kita diselamatkan karena iman. Kita beriman kepada Yesus, udah selamat. Kalau mereka itu punya rukun. Rukun kelima, wajib bagimu pergi ke Tanah Suci. Tanah Suci kita ya banyak Tanah Suci. Kan tulis aja di rumah itu, Tanah Suci. Selesai kan. Tiap hari kita ke Tanah Suci kan. Buat di situ ambang maha suci. Lepas sandal sampai di sini kan. Kan rumah suci itu kan. Kalian masuk ke gereja nggak pernah lepas sandal, pakai sandal sepatunya, iya kan? Tapi masuk ke rumah lepas sandal nggak? Lepas sandal kan? Berarti rumah itu lebih suci dari gereja. Itu aja kan? Jadi rumah kalian lebih suci dari gereja. Ke gereja kalian bolak-balik pakai sandal sepatu. Ke rumah, sampai di rumah langsung lepas. Berarti itu paling suci. Buat nanti di batas ambang suci. Ke sana kotor, ini rumahku suci. Nah itu. Nantilah kalian bahas lagi ya, diperbaikan. Dan nanti di kesimpulan sudah saya katakan tadi, kesimpulannya jangan panjang-panjang. Kesimpulannya ternyata nyadran ini masih digunakan oleh orang Jawa sampai sekarang dalam rangka menghormati leluhur atau nenek moyang mereka supaya leluhur mereka aman damai di alam baka. Titik. Saran apa? Bagi orang Jawa silakan ditingkatkan tradisi itu. Tapi bagi orang Kristen jangan, karena ini nggak sesuai dengan agama Kristen. Kan itu saran. Bagi orang Jawa Kristen mungkin masih ada yang seperti itu, silakan. Tapi kalau orang Batak Kristen ya nggak mungkin dong. Nah itu nanti saran kalian. Begitu lagi perbaikannya ya. Sehingga minggu depan sudah diperbaiki, semakin bagus, semakin baik. Nah ini ada pengumuman juga. Tadi ada seseorang datang ke saya soal perbaikan kelompok ya. Kali ini kan saya suruh kita dengan masukan kalian dan saya disuruh merekakan perbaikan kelompok. Ternyata ada orang yang satu kelompok tidak mau kerja. Aneh kan? Mereka tidak mau kerja. Dan yang kerja satu orang. Dan aneh menurut saya. Lalu saya bilang sama dia tadi, udah kerjakan aja sendiri. Lalu buat nanti hanya namamu aja di situ. Kirimkan ke grup. Nanti kalaupun kalian seperti itu nggak mau kerja kelompok kalian, siapa yang mengerjakan itu aja yang masukkan. Tak usah masukkan nama-nama lain. Karena saya nilai nanti berdasarkan kerja kelompok. Kalau tidak mau kerja, keluarkan. Di kelompok lain juga gitu kemarin. Mulai dari awal nggak mau dia ikut. Tiba ngumpul dia ikut mau membahas. Ya dikeluarkan mereka dari grup. Lalu dia datang, Pak, aku dikeluarkan dari grup. Kenapa dikeluarkan? Nggak tahu Pak, saya tidak dilibatkan dalam diskusi kelompok. Ya berarti dia kan nggak ikut. Nggak mungkin dikeluarkan tanpa ada alasan kan?
Masuklah saya pakai kelompok terakhir, enak aja. Enak aja kan? Masuk kelompok neraka aja lah kau bilang. Lebih gampang. Masuk kelompok neraka lebih gampang. Ya kan, daripada kelompok surga kan. Kelompok surga ini agak susah memang, harus ikut berkorban, mengorbankan waktu, pikiran, dana. Itulah kelompok surga. Tapi kalau kelompok neraka tak usah masuk kelompok itu. Tak usah kau kuliah, kelompok neraka itu. Nanti pada akhirnya kau dapat nilai E kan, nangis-nangis ke kau. Ma, aku dapat nilai E dari filsafat timur. Ya, raung-raung lah kau, nggak apa-apa. Jumpa kita tahun depan lagi, kan itu aja. Gampangnya, hidup ini gampang. Kalau ingin gampang, udah tak usah apa-apa. Tapi kalau ingin sukses di masa depan, menderitalah hari ini. Belajarlah dengan keras hari ini. Jangan main-main. Gitu ya. Oke, begitulah pertemuan kita. Saya akan kirimkan ini ke buku. Silakan ditutup dengan nyanyi, dengan doa saja. Ini masih ada orang yang belajar. Ini D ya. Oke, silakan dengan doa saja. Amin. Oke, itu sudah saya kirim. Selamat sore ya.